Semoga adik-adik gak bosan ya lihat Lausu ya. Gak bosan dengan lihat Lausu ya. Demikian juga kita tidak bosan-bosannya berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah ini. Oke? Setiap hari Tuhan menjaga kita. Tuhan tidak bosan-bosannya memberkati kita, tidak bosan-bosannya mencintai kita. Demikian juga kita tidak bosan-bosannya setiap hari Minggu kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, kita bisa memuji, menyembah Dia dan memuliakan Dia. Amin. Jadi adik-adik terkasih, semangat ya, semangat. Selamat pagi kawan-kawan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. 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 Mari kita menyanyikan lagu kedua, Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, saya Laskar Kristus. Saya tidak pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan,
pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Jadi sekarang ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lalu saya akan mengajak kita semuanya, ayo kita lipat tangan kita berdoa bersama. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kami berterima kasih Tuhan sepanjang malam Engkau telah melindungi kami, menjagai kami, menyertai kami. Dan pada pagi yang cerah ini Tuhan, kami diberikan hari yang baru untuk beribadah kepada Engkau. Kami telah memuji Engkau, menyembah Engkau. Kiranya Tuhan berkenan atas pujian kami, dan Tuhan menolong kami dan beserta dengan kami di dalam ibadah ini. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini tentang Raja Daud dan Absalom. Raja Daud adalah pemimpin bangsa Israel yang sudah bertahun-tahun memerintah bangsa Israel dan usianya sudah tua. Dia memiliki banyak anak dan salah satu anak laki-lakinya yang cukup tampan bernama Absalom. Dia tampan, cakep sekali, perawakannya tinggi besar. Tapi sayangnya dia memiliki sifat yang jahat. Dia melukai saudaranya sendiri, membunuhnya secara langsung. Dan karena takut dimarahi oleh orang tuanya, oleh ayahnya, dia pergi jauh, melarikan diri dari istana dan pergi ke suatu tempat yang sangat jauh. Dan ayahnya mendengar hal itu, ayahnya sungguh marah. Namun setelah 3 tahun kemudian, Raja Daud sudah tidak marah lagi. Dia ingin bertemu sekali dengan Absalom. Lalu dia mencari informasi di mana keberadaan anaknya. Dan terdengarlah informasi bahwa Absalom ingin menjadi seorang raja Israel. Lalu diam-diam ia mengumpulkan pasukannya sendiri. Wah, cara ini sungguh tidak benar. Tapi adik-adik yang terkasih, Daud mendengar hal itu, dia sangat sedih. Kenapa anaknya Absalom tidak menghormati ayahnya? Sekalipun demikian, Raja Daud sayang kepada anaknya. Dia memberitahukan kepada pasukan-pasukannya agar tidak melukai Absalom ketika berperang. Dan akhirnya pasukan Raja Daud berperang melawan pasukan Absalom. Dan di dalam peperangan itu pasukan Absalom kalah perang. Absalom terluka parah dan akhirnya untuk menyelamatkan diri dia cepat-cepatlah menunggangi kuda itu dan pergi menyelamatkan diri. Tapi adik-adik yang terkasih, tak disangka ketika melewati pohon terbanting, tiba-tiba kepala Absalom tersangkut pada ranting pohon. Dia meninggal di tempat. Adik-adik yang terkasih, ketika pasukan Raja Daud melihat Absalom dan menceritakannya kepada Raja Daud tentang Absalom yang terluka parah dan mati di tempat karena tergantung kepalanya di atas pohon terbanting. Wah, Raja Daud sedih dan menangis. Terkasih, dari kisah Daud dengan Absalom kita belajar satu hal. Kita harus bersyukur kita diberikan oleh Tuhan orang tua. Setiap kita memiliki orang tua, dan orang tua adalah wakil Allah untuk menjaga kita, menolong kita, mendidik kita, membesarkan kita. Jadi adik-adik yang terkasih, mari kita senantiasa sayang kepada mereka. Jadi adik-adik yang terkasih, jangan melawan orang tua, tetapi taati dan hormati orang tua. Kita lihat Absalom, dia memberontak kepada orang tua, dia melawan orang tuanya, Raja Daud, dan akhirnya sungguh celaka, bukan? Nah, jadi adik-adik yang terkasih, dari kisah ini kita belajar, kita harus taati orang tua kita, hormati orang tua kita. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di kitab Efesus pasal 6 ayat 1 dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan." Kita baca sama-sama 2 kali ya. Efesus pasal 6 ayat 1. "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan." Sekali lagi, Efesus pasal 6 ayat 1. "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan." Jadi adik-adik terkasih, setiap kita yang sebagai anak termasuk Lause, nah kita semuanya kita harus menaati,
harus menghormati orang tua kita di dalam Tuhan. Dan ini adalah perintah Tuhan bagi kita. Jadi adik-adik yang terkasih, ayo kita melakukannya ya. Janganlah membantah, janganlah melawan, tapi kita belajar untuk taat, belajar untuk menjadi seorang anak yang baik, anak yang taat pada orang tua. Dengan demikian kita akan diberkati Tuhan. Mau diberkati oleh Tuhan? Mau diberkati oleh Tuhan? Jika mau, mari kita lakukan perintah Tuhan. Amin. Nah, adik-adik terkasih, kita Lause Guru Sekolah Minggu, kita berencana setiap hari Minggu selesai adik-adik mengikuti rekaman ibadah sekolah Minggu ini. Nah, adik-adik bisa merekam seperti yang Lause perintahkan kepada adik-adik. Lalu adik-adik kirimkan kepada Lause. Dan Lause akan simpan, dan Lause akan putarkan pada rekaman ibadah minggu depan berikutnya. Lalu kita ada rencana bagi siapa adik-adik yang rajin melakukannya, kita akan memberikan apresiasi pada hari Natal. Jadi adik-adik terkasih, ikuti arahan kita ya. Misalnya minggu ini Lause mengajak adik-adik, ayo kita baca bagian ini, Efesus pasal 6 ayat 1. Jadi adik-adik membaca bagian ini, Efesus pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Lalu adik-adik rekam sendiri, jadikan suatu video, lalu kirimkan ke Lause. Oke? Bisa? Lalu kirimkan ke Lause. Lause akan masukkan ke dalam rekaman ibadah minggu berikutnya. Demikianlah kita terus belajar menghafal firman Tuhan. Mungkin minggu ini adalah ayat firman Tuhan. Mungkin minggu depan ada kegiatan aktivitas yang lainnya. Misalnya seperti mengajak adik-adik untuk bernyanyi, atau mengajak adik-adik buat satu kegiatan tertentu, yang mana itu akan divideokan lalu dikirim ke Contoh, dan Contoh akan masukkan ke dalam rekaman tersebut. Oke? Siap adik-adik? Siap? Mari kita saling berbagi ya, saling berbagi, saling melayani, dan dengan demikian kita tetap semangat di tengah-tengah pandemi ini. Oke? Nah, adik-adik terkasih, langsung mengajak kita semuanya, ayo kita lipat tangan kita berdoa bersama ya. Bapa yang di surga, kami sungguh berterima kasih Tuhan melalui firman Tuhan. Kami belajar untuk bersyukur kepada Tuhan atas semua yang telah Tuhan berikan bagi kami. Tuhan memberikan kepada kami orang tua untuk mengasihi kami, mendidik kami, mengajari kami, dan membesarkan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Tuhan, ampuni kami sejauh ini, selama ini kami telah melawan orang tua. Kami berbuat salah kepada mereka. Kami memberontak kepada mereka. Kami tidak taat. Kami tidak menjalankan perintah Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tapi Tuhan, biarlah Engkau menolong kami supaya kami memiliki kasih sayang kepada orang tua. Kami memiliki ketaatan kepada orang tua. Dan biarlah kami bisa menjalankan perintah Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak Tuhan yang diberkati dan disukai Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang satu minggu yang akan datang ini Tuhan. Lindungi kami dan jagai kami, dan ajari kami untuk senantiasa bersukacita dan ingat akan Tuhan. Berkati papa mama, berkati para dokter, berkati pemerintah kami di dalam mengatasi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan beri hikmat, beri pertolongan. Demikian juga dengan ekonomi yang sedang bergejolak, kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan memberikan pertolongan dan memberikan kebijaksanaan bagi pemerintah kami. Terpuji Engkau ya Bapa, ini doa kami. Dengarkanlah doa permohonan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan bersukacitalah. Adik-adik yang terkasih, mari kita sama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，
今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。